Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita masuk ke hari ke-6. Kita akan bahas kisah ke-6 dari para sahabat, kisah inspiratif dari para sahabat. Yang pada kesempatan kali ini, orang-orang yang pasti menyukai kisah ini adalah seorang pengusaha. Kenapa? Karena sosok yang akan kita bahas ini adalah sosok pengusaha yang sukses dan kemudian hebat. Dan kita akan kupas gimana nih trik dari beliau supaya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bahkan Rasul menyebutnya dialah pengusaha yang tidak pernah rugi, selalu laba. Selalu mendapatkan laba, ya, bukan selalu laba. Nah, kira-kira siapa? Teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Pasti teman-teman kebanyakan mayoritas jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Padahal yang ingin kita buka, memang beliau itu orang yang hebat, yang dari sisi materi yang menonjol daripada sahabat yang lain. Namun ada satu sahabat yang selalu dilupakan oleh orang, yakni Suhaib bin Sinan. Beliau adalah yang digelari oleh Rasulullah SAW seorang pedagang yang tidak pernah rugi dan selalu mendapatkan laba. Nih, gimana ceritanya? Kok kenapa dia disebut sebagai pengusaha yang tidak pernah rugi dan selalu mendapatkan laba? Suhaib ini dulunya merupakan salah satu anak raja. Tapi akibat kerajaan ayahnya diserang oleh berbagai pasukan. Pada akhirnya Suhaib ini karena kerajaan ayahnya kalah dalam peperangan, kemudian dijadikan budak. Satu waktu si budak ini pun dijual kepada orang Arab. Jadi dulunya Suhaib ini adalah seorang raja, kemudian terpukul ke bawah menjadi seorang hamba sahaya. Kemudian ketika dia menjadi hamba sahaya, karena dia adalah turunan raja, dia membawa kecerdasan dalam sisi diplomasi, kecerdasan dalam sisi ngobrol, kecerdasan dalam sisi berkomunikasi dengan yang lain. Bagaimana orang yang baru kenal dengan dia seolah-olah kenal lama. Inilah pribadi muslim. Pribadi muslim ini akrab dan mudah diakrabi, nyaman dan mudah untuk nyambung ngobrol dengan dirinya. Bukan yang kaku, yang sulit senyum, yang sulit untuk orang lain mendapatkan kenikmatan ketika ngobrol dengan dirinya. Bukan kayak gitu. Pelajaran yang pertama dari Suhaib itu adalah itu. Dia orang yang jenaka dan mudah akrab. Satu waktu Suhaib bin Sinan ini sedang makan kurma. Saking jenakanya, dia menutup matanya satu. Kemudian dia makan kurma. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai Suhaib, kenapa engkau makan dengan menutup mata satu?" Jawab Suhaib sambil ketawa, sambil lucu-lucuan. Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, saya sedang makan kurma lewat mulut. Mata saya yang digunakan cukup satu saja, biar gak hambur energi," kan gitu ya. Saya kemudian Rasulullah SAW pun terbahak tertawa mendengar komentar dari Suhaib tersebut. Sahabat sekalian, selepas beliau ini jadi hamba sahaya, karena tadi kecerdasan beliau dalam diplomasi, kecerdasan beliau dalam komunikasi, kemudian dia menjadi budak yang bebas dengan usahanya sendiri. Beliau ngobrol dengan majikannya, "Saya ingin bebas, maka saya akan cicil kebebasan saya tiap bulan." Nah, maka si pemilik dirinya itu kemudian menyetujuinya. Dia cicil dari sebulan, sehingga kemudian dia mendapatkan kebebasan dirinya dari status sebagai hamba sahaya. Ketika dia masih hamba sahaya, karena dia mohon maaf situasinya hamba sahaya, dia selalu mengikuti orang-orang yang terpandang, dan selalu yang diobrolkannya adalah tentang Muhammad, tentang orang yang dia benci, tentang orang-orang yang orang-orang terpandang tersebut tidak sukai. Siapa dia? Dialah Muhammad. Sehingga apa yang masuk ke dalam otak dirinya itu adalah tentang Muhammad, kejelekan Muhammad. Sampai satu waktu beliau penasaran dan beliau menemui Rasulullah SAW secara langsung. Suhaib ini menemui Rasulullah SAW secara langsung, dan ternyata akhlak yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh kaum Quraisy. Sehingga disitulah beliau itu mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas beliau merdeka. Hadirin rahimakumullah,
Setelah itu dia mendapatkan satu hadis dari Rasulullah SAW dan dia mempraktekannya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bohong. Dia mendengar dari Rasulullah SAW, khiyarukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian ketika kalian dalam situasi berniaga, berbisnis adalah man at'amat ta'am. Dialah yang memberi makan kepada orang lain. Hadisnya segitu, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia memastikan bahwa tidak ada satupun temannya, tidak ada satupun orang yang dia kenal yang tidak mendapatkan makan dalam kehidupan sehari-hari. Dia gunakan itu sebagai prinsip hidupnya yang pertama kali masuk ke telinganya ketika dia sedang usaha, dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dia mampu mencapai keberhasilan dengan hanya satu dalil saja. Khiyarukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang memastikan di sekitarnya makan. Bahkan ketika ditanya Suhaib ini, wahai Suhaib, apa kunci Anda sehingga Anda meraih keberhasilan seperti ini? Suhaib menjawab bahwa kuncinya dalil yang tadi. Dalil dia memberi makan kepada sahabatnya yang lain, kepada teman-teman yang dia lihat yang menurut dia tidak mampu. Kehadiran rahimakumullah, pelajaran mahal di Ramadan yang ke-6 ini dari sosok sahabat Nabi bernama Suhaib bin Sinan ini, diantaranya adalah bisnis itu bukan sekedar transaksi insani, bukan sekedar transaksi antara manusia dengan manusia, tapi bisnis itu adalah transaksi ilahi, transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa bisnis ini melibatkan manusia dan Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Sehingga bagaimana supaya Allah tergerak untuk menggerakkan hati manusia, supaya manusia tersebut mampu mendukung bisnis kita, salah satunya adalah memastikan bahwa rizki yang kita miliki menjadi jalan bagi rizki orang lain. Apa yang kita miliki dinikmati oleh orang lain. Sehingga inilah yang disebut dengan transaksi ilahi. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang menggerakkan hati seseorang, bahwa Allah yang membuat seseorang untuk mengikuti, menyukseskan bisnis kita. Kehadiran rahimakumullah. Yang kedua, rahasia dari Suhaib bin Sinan ini adalah bagaimana dia meyakini bahwa yang dia miliki tidak seutuhnya dapat dia gunakan. Kenapa? Karena dia memberi makan kepada yang lain. Semua yang dia miliki tidak bisa dikonsumsi secara pribadi. Inilah yang kadang-kadang mindset pengusaha kita itu tidak sampai ke sana. Bagaimana apa yang Allah titipkan kepada dirinya supaya menjadi jalan keberkahan untuk kaum muslimin, umat pada umumnya. Maka disinilah Allah menggerakkan hati orang-orang untuk ikut menyukseskan manusia. Saya teringat kisah dari tukang angkot. Ketika dia tidak menyadari bahwa rezeki itu adalah Allah yang menggerakkan. Satu waktu ada orang yang naik angkot, berpapasan angkotnya, ada dua. Angkot yang pertama, angkot yang kedua. Di depan ada penumpang satu orang. Angkot yang kedua, karena dia tidak yakin bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, karena rezeki itu dia tidak yakin bahwa rezeki itu Allah yang menggerakkan untuk mendekati dirinya, dia salib angkot yang di depan, kemudian dia pepet dan dia mendapatkan satu penumpang yang di depan tersebut. Sedangkan angkot yang di depan, dia dengan tawadu kemudian maju terus melanjut dengan sabar tanpa memaki-maki. Ternyata ketika dia belok, angkot menyalip, yang di belakang itu menyalip yang di depan,
dan mendapatkan satu penumpang, dia tidak tahu bahwa di depan sana, seandainya dia tidak berhenti, itu ada 10 orang yang sedang menunggu angkot. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati manusia. Ketika kita serakah, Allah akan kasih jatah yang seala kadarnya. Tapi ketika kita tawadhu, Allah kasih jalan yang tidak diduga-duga. Maka yang kedua dari Sinan ini adalah, seandainya kita belum pernah memberikan keajaiban kepada orang lain, jangan pernah berharap Allah kirim keajaiban dalam hidup kita. Apa keajaiban dari Sinan yang diberikan kepada Suhaib ini kepada orang lain? Dia memberikan keajaiban kepada orang-orang yang tidak mampu makan. Dia memberikan keajaiban kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mudah memberikan keajaiban terhadap dirinya. Seandainya kita para pengusaha, orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan yang begitu melimpah, tapi tidak pernah memberikan keajaiban kepada orang lain, jangan pernah berharap ada keajaiban di usaha kita. Yang terakhir dari kisah Suhaib bin Sinan ini adalah tentang keistimewaan kepribadian seorang muslim. Betapa pribadi seorang muslim itu pribadi yang seperti buah kelapa, bukan seperti bawang. Apa bedanya kelapa dengan bawang? Kalau bawang semakin dibuka dalamnya, semakin tahu dalamnya, maka kita semakin perih untuk membukanya. Sedangkan kelapa, semakin kita susah untuk membukanya, semakin kita buka dalamnya, kita mendapatkan air yang jernih. Ada pribadi-pribadi yang seperti bawang, yang dari luar itu terlihat seolah bagus, tapi ketika kita buka satu persatu, kita hidup dengan dia hari per hari, jam per jam, detik per detik, ternyata kekaguman yang kita ungkapkan di awal, semakin tahu aslinya, semakin membuat kita terkaget-kaget dengan kepribadian aslinya. Oh, ternyata tidak seperti yang dibayangkan di awal. Tapi ada pribadi yang seperti buah kelapa, semakin dekat semakin kagum kita, dibuat kagum dengan kepribadian dirinya. Inilah kepribadian seorang muslim. Rata-rata di antara kita adalah kepribadian bawang, kesolehan artifisial, kesolehan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, tidak kesolehan yang istiqomah dalam berbagai keadaan, dalam berbagai sikap. Dalam kesempatan kali ini, semoga kita dapat meraih hikmah dari kisah Suhaib bin Sinan ini. Kita ketemu di nasihat selanjutnya, di nasihat yang ke-7 di esok hari jam yang sama. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.